Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putra Udarapati, NIM 2020203886231024 dari program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbuatan syirik. Definisi syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifatnya. Adapun jenis-jenis syirik yaitu pertama, syirik besar. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nasar untuk selain Allah, baik untuk kurban jin atau syaitan dan lainnya. Atau seorang takut kepada orang mati atau mayit yang dia menurut perkiraannya akan membahayakan dirinya, atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Syirik besar terdapat banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu syirik doa. Di samping ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Yang kedua itu syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Yang kedua itu syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Syirik kecil terdiri atas 2 macam, yaitu syirik zahir atau nyata. Syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ria, ingin dipuji orang, dan summa ingin didengar orang dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperindah salatnya karena dilihat orang, misalnya, atau bersedekah agar dipuji dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar oleh orang lain sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Selanjutnya itu adapun bentuk-bentuk syirik. Pertama, syirik di dalam ibadah atau uluhiyah. Syirik di dalam uluhiyah Allah bermakna menyekutukan Allah di dalam ibadah, atau dengan arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua itu syirik dalam perbuatan Allah atau rububiyah. Syirik di dalam rububiyah Allah berarti meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah, atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan rububiyahnya. Misalnya mempercayai adanya sang pencipta selain Allah, memberi rezeki, penurun hujan, dan pengatur alam semesta. Yang ketiga itu syirik dalam nama dan sifatnya. Bermakna menjadikan sekutu bagi Allah, baik itu di dalam salah satu namanya atau salah satu sifatnya. Adapun penyebab terjadinya syirik pada manusia yaitu rasa kagum dan mengagungkan. Kedua, percaya kepada hal-hal yang dapat diindra, tidak percaya pada yang tidak dapat diindra. Yang ketiga itu hawa dan syahwat. Yang keempat, sombong untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, adanya para toghut, yaitu orang yang menginginkan supaya manusia menyembah dirinya dan mereka menolak hukum-hukum Allah. Adapun cara menghindari terjadinya syirik, yaitu menghayati ciptaan Allah, menghayati hukum dan sunatullah, mengikuti segala perintah Allah, berzikir, melaksanakan sholat. Tindakan Nabi SAW dalam menangkal syirik sebagai contoh yaitu
tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang, dan adanya larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.